Tadi tumben intronya nggak ada suaranya ya, Neng? Ya, sepertinya sinyal. Oke, baik. Saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Alhamdulillah dan alhamdulillah di kajian Senin malam dengan izin Allah kita bertemu kembali hari ini walaupun mungkin yang join belum terlalu banyak ya karena satu dan lain hal. Mudah-mudahan semua teman-teman adik-adik yang sudah join dalam pengajian Senin malam, Allah berikan kesehatan, Allah berikan umur yang panjang, kemudian rezeki yang berkah, usia berkah gitu ya. Dan mudah-mudahan pertemuan hari ini dicatat oleh Allah sebagai amal pemberat timbangan kita di hari kiamat nanti, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa selawat dan salam kita sampaikan kepada kekasih kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana beliau bersabda, "Idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahyal qalbu." Apa artinya? Apabila dia sehat, maka sehat seluruh anggota tubuhnya. Dan apabila dia rusak atau sakit, maka rusak pula seluruh anggota tubuhnya. Ingat, dia adalah hati. Maka dengan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada beberapa ulama mengatakan bahwa hati itu jenderalnya anggota tubuh. Jika pimpinannya sehat, insya Allah seluruh anggota tubuhnya sehat. Tetapi jika jenderalnya atau pimpinannya sakit dan rusak, maka rusak seluruh anggota tubuhnya. Maka berharap sekali hati kita baik-baik saja, tidak ada pernah tidak ada trauma, kecewa, luka gitu ya, atau hal-hal yang membuat hati kita memiliki penyakit gitu ya. Karena kalau sakit fisik mungkin bisa berobat ke rumah sakit, tapi kalau sakit hati hanya kita yang bisa menyembuhkannya. Di malam kesempatan ini berharap sekali pertemuan yang singkat ini gitu ya, kita bisa mengobati luka batin, dan itu tentunya dengan izin Allah, dengan kemauan kita, dengan effort yang tidak biasa gitu ya. Allah akan menyembuhkan luka batin kita insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ketika kita melihat betapa manusia itu selalu berhubungan dengan orang lain gitu ya. Jika dia hidup sendiri itu sesuatu yang mustahil. Maka karena kita makhluk ijtimai, makhluk sosial, kita pasti bertemu dan berhubungan dengan orang lain. Nah, saat kita berhubungan dengan orang lain, baik orang tua kita, teman kita, pasangan kita, anak-anak kita, tetangga kita gitu ya, maka pasti ada gesekan-gesekan, ada hal-hal gitu ya yang membuat mungkin hati kita terluka. Hidup sendiri tidak mungkin gitu. Maka saat kita menjadi makhluk sosial yang kita butuh orang lain dan mungkin kita akan bergesekan gitu ya dengan orang-orang di sekitar kita, mungkin ada luka yang ditoreh dalam hati kita. Qadarullah misalnya kita diberikan ujian lewat orang tua kita. Misalnya ada orang tua yang pemarah, atau orang tua yang pendiam, atau orang tua yang selalu melakukan pembiaran dengan kesalahan-kesalahan kita gitu ya, atau tidak care sama kita, broken home dan seterusnya gitu ya. Itu mungkin kita nggak bisa milih gitu. Kita nggak bisa milih dari rahim siapa kita mau keluar gitu ya. Kalau kita boleh dan bisa memilih, mungkin kita akan memilih dari ibu-ibu yang luar biasa, ibu-ibu yang hebat gitu ya. Namun qadarullah, kita dilahirkan dari rahim seorang ibu yang kita tidak bisa milih. Kita pun tidak bisa memilih orang tua kita, ayah bunda kita, nggak bisa memilih adik kakak kita. Tetapi kita bisa milih circle kita. Kita bisa milih teman-teman dan sahabat kita. Kita bisa memilih lingkungan kita. Maka jika kita pernah terluka dengan tutur kata atau dengan cara mendidik orang tua kita, dan itu menjadi garis trauma gitu ya,
Atau mungkin ketika menikah ternyata pasangan tidak seperti yang diharapkan. Atau ketika berteman ada tutur kata yang melukai, yang menyakiti, itu ada tertoreh luka di dalam hati. Dan perempuan itu, Masya Allah, perempuan itu ahli sejarah. Perempuan kenapa dikatakan ahli sejarah? Karena perempuan itu kalau disakiti, kalau dilukai, oh dia akan ingat sampai kapanpun. Dia akan ingat yang dikatakan, yang diucapkan gitu ya, orang tersebut kepadanya. Apalagi jika yang menyakitinya adalah orang yang paling dia cintai. Itu akan membekas sekali. Entah orang tuanya, entah pasangannya, entah buah hatinya. Boleh jadi sahabat dekatnya. Saking cintanya, maka ketika hatinya terluka dan yang menyakitinya adalah orang yang paling dia cintai, itu menjadi luka yang lebih dalam dibandingkan orang yang biasa-biasa saja. Nah, mungkin kita atau teman-teman kita pernah gitu ya, pernah terluka karena perilaku atau tutur kata mereka, maka itu disebabkan karena kita makhluk sosial. Makhluk sosial itu bergesekan. Jadi kita perlu tahu sebabnya terlebih dahulu gitu ya. Sama seperti misalnya dokter. Dokter ketika menemukan pasien atau ada pasien, pasti yang ditanya yang dirasakan apa gitu ya. Sehingga kalau tahu sebabnya, obatnya bisa diketahui pula. Jadi yang pertama yang membuat kita terkadang terluka karena kita makhluk sosial. Yang kedua, lisan yang tak terjaga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah, mohon maaf ya, ini perempuan semuanya, pernah menyampaikan kepada kita di neraka paling banyak perempuan. Mengapa? Ada dua hal yang menyebabkan perempuan itu masuk ke dalam neraka. Yang pertama karena tidak pandai bersyukur dengan suaminya, dan yang kedua karena tidak pandai menjaga lisannya. Ada dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikatakan bahwa jika seseorang itu ditempatkan di surga atau di neraka itu disebabkan lisannya. Dikatakan dalam hadis yang maknanya, yang artinya adalah seseorang menganggap remeh dengan ucapannya, ya remeh dengan ucapannya, tetapi membuat Allah ridho, maka Allah akan memberikan surga untuknya. Begitu pula sebaliknya, ada satu ucapan yang dia menganggapnya remeh, tapi membuat Allah murka, maka Allah akan menempatkannya di neraka. Satu kata itu perlu diperhatikan. Ini kira-kira bikin Allah suka atau bikin Allah murka. Maka kalau sebab yang pertama, kenapa ada trauma, ada luka gitu ya, ada kecewa, karena kita makhluk sosial. Yang kedua, karena ada lisan yang tidak terjaga. Dan perempuan dalam waktu satu hari mengeluarkan 20.000 kosakata. Karena banyaknya dia berbicara sehingga semua dikomentarin sama dia. Teman yang cantik dikomentari, yang tidak cantik pun dikomentari. Sama halnya ketika dia memiliki sahabat yang mungkin di bawah dia ya kenikmatannya. Dia akan komentar. Melihat yang di atas dia pun dia akan komentar. Terus dari sisi mana perempuan tidak berkomentar gitu. Maka kita khawatir gitu ya, kita khawatir sekali lisan yang kita ucapkan, yang kita miliki tidak bisa kita jaga. Nah, ini yang paling banyak ya yang berdampak. Kadang-kadang kita berbicara tidak kita pikirkan gitu ya, tidak kita pikirkan dampak dari apa yang kita ucapkan. Mungkin kita menganggapnya remeh, maka dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, satu kata kita menganggapnya remeh, ternyata justru Allah ridho dan kita masuk surga. Tapi satu kata yang membuat Allah murka, maka Allah menempatkan di neraka. Jaga lisan kita gitu ya, jaga lisan kita dan buatlah orang nyaman saat bersama kita. Maka yang kedua, tutur kata yang tidak terjaga. Apa yang ketiga? Yang ketiga adalah marah. Seseorang ketika marah terkadang lupa mengeluarkan kata-kata yang melukai. Maka Rasulullah bersabdanya apa? La taghdab faradada mirara. Diulang-ulang, jangan marah, jangan marah, jangan marah. Maka bagimu surga. Jadi kalau kita marah, pikirkan dampak dari kemarahan yang kita lakukan.
Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan terapinya kalau kita sedang berdiri duduk, kalau lagi duduk berbaring, berbaring masih marah juga, maka ambil air wudhu. Kenapa? Karena setan diciptakan dari api dan api hanya bisa padam dengan air. Maka berwudhulah, harapannya apa? Dengan wudhu emosi kita bisa kita kendalikan. Nah, yang terakhir gitu ya, yang terakhir ketika kita mengapa terkadang hati kita terluka, yang terakhir adalah penyakit hati. Jadi kalau yang pertama karena kita makhluk sosial berhubungan dengan banyak orang, yang kedua adalah lisan yang tidak terjaga sehingga tutur kata kita melukai, yang ketiga marah yang berlebihan. Kita baik gitu, kita jarang marah, kita baik gitu. Orang menganggap kita baik, tetapi saat marah gitu, kadang-kadang ada tutur kata kita yang tidak kita bisa kendalikan gitu ya. Sehingga orang mengingat tutur kata tersebut, even mungkin dia bukan orang yang jahat gitu ya, tetapi satu kata saat dia marah itu akan menyimpan luka. Dan terakhir adalah penyakit hati. Nah, penyakit hati ini yang paling dominan itu kan 3 ya. Saya sering menyingkatnya dengan 3S. Apa S yang pertama? Sombong. Sombong itu penyakit yang mendominasi di dunia. Kenapa? Karena yang pertama memiliki sifat ini adalah iblis. Iblis itu ketika diminta untuk sujud kepada Nabi Adam, iblis tidak mau. Alasannya apa? Alasannya karena dia diciptakan dari api. Masa yang diciptakan dari api harus sujud kepada yang diciptakan dari tanah gitu. Maka kesombongan ini yang terkadang gitu ya, baik kita ataupun orang lain yang memiliki sifat sombong ini kadang-kadang perilakunya tidak tidak apa ya, tidak menyenangkan gitu ya. Tidak menyenangkan. Orang sombong itu seperti api, dekat dengan dia panas. Gak nyaman gitu. Berbeda dengan orang yang punya sifat tawadhu, dia seperti air. Air itu kan mencari tempat yang rendah, air itu menyejukkan gitu. Maka kalau kita berteman dengan orang yang tawadhu, kita senang. Berbeda dengan ketika kita berhubungan atau berteman dengan orang yang sombong, panas sekali dekat dengan dia gitu. Maka penyakit hati baik dalam diri kita maupun dalam diri orang lain itu yang membuat ada yang tidak nyaman gitu ya, yang membuat kita terluka atau justru orang lain yang terluka dengan perilaku dan sifat sombong kita. Dan yang kedua apa? Yang kedua adalah yang kedua adalah serakah. Ulama salaf mengatakan sebagaimana serakahnya Nabi Adam waktu di surga. Waktu di surga Nabi Adam dibolehkan makan dan minum apa saja, cuma satu yang dilarang. Jangan makan buah khuldi. Jangankan makan, mendekatinya saja tidak boleh. Wala taqraba hadhihi syajarah. Jangan dekati pohon ini, mendekatinya saja tidak boleh. Tetapi iblis menggoda Nabi Adam dan ibunda Hawa sehingga mereka tergoda dan melakukan hal yang dilarang, yaitu memakan buah khuldi tadi. Kalau kita punya sifat serakah atau orang lain memiliki sifat ini, maka melukai sekali. Orang serakah itu kadang-kadang mengambil hak orang lain. Kenapa ada adik kakak yang bermusuhan karena berebut warisan? Adiknya atau kakaknya serakah sehingga warisan itu tidak dibagi rata gitu. Kalau tidak dibagi rata, maka dia akan mengambil lebih banyak lagi gitu. Seandainya gitu ya, salah satu saudaranya itu misalnya tidak ada yang memiliki sifat serakah gitu ya, sesuai dengan yang apa yang ada dalam Al-Quran gitu ya, dia mengamalkannya, insya Allah nggak ada yang terluka, nggak ada yang kecewa. Kenapa? Sesuai. Tetapi orang-orang serakah nggak akan pernah puas. Orang serakah itu ingin dapat lebih banyak lagi, lebih besar lagi, sehingga dia mengambil hak orang lain. Jika kita atau orang lain memiliki penyakit hati yang kedua ini, yaitu serakah, maka pasti ada hati yang terluka, pasti ada hati yang kecewa gitu ya. Maka hindari sifat yang kedua, yaitu sifat serakah. Yang terakhir, syirik atau dengki. Sebagaimana putra Nabi Adam yang bernama Qabil
dengki kepada adik kandungnya sendiri yang bernama Habil. Jadi urutan penyakit hati itu sesuai dengan sejarah ya, sesuai dengan sejarah. Iblis punya sifat sombong. Kemudian Nabi Adam ditempatkan di surga, dibisikkan oleh iblis untuk memakan buah yang terlarang. Kenapa? Kan yang lain banyak gitu. Kenapa makan buah itu? Itulah jahatnya iblis mengajak manusia untuk memiliki sifat serakah. Apakah iblis puas? Tidak. Ketika Nabi Adam dan Ibunda Hawa dikeluarkan dari surga, saat itu juga maka Nabi Adam dan Ibunda Hawa memiliki keturunan. Di bumi memiliki keturunan. Itu mengandung anak kembar. Semuanya kembar. Karena nggak ada makhluk lain, jadi boleh menikah dengan satu kandung, yang penting beda kembaran. Jadi kembaran itu laki perempuan itu selalu. Kalau nggak salah dalam riwayat dikatakan 20 kali. Jadi boleh nikah satu kandung, karena nggak ada makhluk lain ya. Boleh menikah dengan satu kandung, tetapi tidak satu kembaran. Nah, Qabil itu kembarannya Iklima. Habil kembarannya itu Labuda atau Labuda. Harus silang kan, Qabil dengan Labuza, Habil dengan Iklima. Maka setan membisikkan lagi kepada putra Nabi Adam untuk memiliki sifat dengki kepada adik kandungnya sendiri. Bayangkan dalam Al-Quran kita diceritakan ya kisah Qabil bagaimana membunuh adiknya, sampai bayangkan ya sifat dengki itu sampai menghilangkan nyawa gitu. Maka Allah mengajarkan kepada kita kalau kita memiliki atau kita bertemu orang yang punya sifat dengki kepada kita, maka membaca surat Al-Falaq gitu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa min 134 135 Allah ngasih tips di situ. Kamu punya luka, kamu punya trauma, kamu punya masa lalu yang membuat kamu tidak bisa melupakannya gitu ya, maka Allah memanggil kita dan memerintahkan kita untuk bersegera dalam memohon ampunan dan mengejar surga. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum wa jannah. Istighfar, perbanyak istighfar. Kenapa kok hati ini menjadi pendendam? Kenapa hati ini sulit sekali melupakan kesalahan orang lain, ya Allah? Mengapa gitu? Maka Allah meminta kita untuk bersegera dalam memohon ampunan, dan yang kedua mengejar surga. Bagaimana kondisi surga? Kata Allah, luasnya seluas langit dan bumi. Wa'iddat lil muttaqin, yang Allah sediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Maka ketika Allah menyediakan surga untuk orang-orang bertakwa, Allah menyipati orang-orang bertakwa itu dengan firman-Nya yang begitu indah. Siapakah mereka orang-orang bertakwa itu? Yang pertama kata Allah, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra, yang menginfakkan hartanya di waktu lapang maupun sempit. Kalau ada hati yang terluka, ada trauma masa lalu, berusahalah untuk memperbanyak sedekah. Kenapa? Sedekah itu melembutkan hati. Sedekah itu bisa menolak bala. Sedekah itu mengantar kepada kematian yang indah. Apa yang kita cari gitu ya, selama kita di dunia ini kalau tidak mengejar ampunan dan surganya Allah. Allah sudah memberikan bocoran bahwa surga itu disediakan untuk kita, untuk orang-orang bertakwa. Tetapi nggak semua orang bisa menggapai titel takwa. Maka yang pertama adalah orang-orang yang menginfakkan hartanya di waktu lapang maupun sempit gitu. Kalau dia bersedekah, dia akan mendapatkan ketenangan. Dengan bersedekah dia mendapatkan kelembutan hati. Maka Allah meminta kita bersedekah di waktu lapang dan sempit. Apa yang kedua? Yang kedua, kata Allah, mampu menahan marah. Jadi kalau kita dalam kondisi marah, pikirkan dampaknya. Kenapa bisa melukai, bisa menyakiti, bahkan bisa ada gap, ada jurang pemisah antara kita dengan orang yang kita marahi gitu. Atasan ke bawahan, orang tua ke anak, teman dengan teman.
anak ke orang tua ketika marah gitu, pasti tutur katanya itu tidak terkendali. Pada saat dia tutur katanya tidak terkendali, pasti ada orang yang terluka dengan tutur kata yang disampaikan. Maka Allah menyampaikan di ayat 134, jika ingin mendapatkan stempel takwa, emosi diatur. Dikatakan wal kadhiminal ghaidh, mampu menahan amarah gitu. Kalau kita pengen marah, oh bisa banget kita marah gitu. Jangan pernah bangga jadi pemarah. Banggalah jadi penyabar. Zaman sekarang orang bangga banget jadi pemarah gitu ya. Jadi peramah, bangga. Pemarah ndak usah. Kenapa Allah menyebutnya di surat Al-Imran 134? Kalau mau jadi hamba yang bertakwa, maka tahan emosinya, kendalikan hawa nafsunya. Itu yang kedua. Yang ketiga apa? Wal'afina 'anin nas. Ini terapi yang ketiga, kata Allah apa? Maafkan kesalahan orang lain. Kok ada yang bisa memaafkan dengan mudah, ada yang tidak bisa memaafkan gitu. Orang yang memaafkan dengan mudah karena imannya tinggi. Dia tahu dia ingin mendapatkan surga Allah yang luasnya seluas langit dan bumi. Kalau dia ingat, oh dia sulit memaafkannya. Tetapi kalau dia tahu stempel menjadi hamba yang bertakwa yang dikasih surga, itu ternyata orang-orang yang mudah memaafkan kesalahan orang lain gitu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi kalau ada orang-orang yang oh gampang ya gitu. Kan ya. Kok ada orang yang gampang ya gitu. Kita terkadang ngiri ya, dia hatinya terbuat dari apa gitu. Kok bisa ya gampang banget memaafkan. Afwan. Saya tolong kecilin ya. Saya tolong kecilin. Iya, jadi ketika kita melihat ada orang yang gampang gitu ya, memaafkan gitu. Kemudian kok bisa orang suka nyebut gini, hatinya terbuat dari apa ya gitu. Kok dia gampang banget memaafkan gitu. Maka orang-orang yang satu frekuensi, sefrekuensi dengan dia tahu. Kenapa? Imannya tinggi. Jadi saya pernah menyampaikan di pengajian Rumah Quran Khadijah ya, kalau akhlak manusia itu ada 3. Mudah-mudahan teman-teman masih ingat ya. Ada akhlak tercela, ada akhlak standar, ada akhlak terpuji. Orang yang memaafkannya dengan mudah itu akhlaknya terpuji. Gitu. Kalau yang sering melukai, menyakiti, akhlaknya tercela. Kalau kita membalas kejahatan teman kita siapapun gitu ya, tetangga, kita membalas sesuai atau balasannya itu seimbang, maka akhlak kita standar. Nah, orang-orang yang mudah memaafkan berarti kan dia punya akhlak terpuji. Kalau yang punya akhlak terpuji berteman dengan yang akhlaknya standar, maka orang yang akhlaknya standar nggak kuat. Apalagi jika dia akhlaknya tercela. Oh, itu akan capek mengimbanginya gitu. Maka kalau kita berteman dengan orang-orang yang akhlaknya terpuji, kita bisa mengupgrade diri. Dia aja memaafkan temannya, dia aja bisa membuka hati, dia aja bisa. Kita terupgrade untuk mengikuti akhlak-akhlak orang yang terpuji tadi. Tapi kalau kita punya akhlak standar, bertemannya dengan orang standar, itu sulit untuk mengupgrade akhlak kita. Apalagi kalau akhlak kita tercela. Kita akan ngos-ngosan mengejar akhlak terpuji. Orang yang punya akhlak tercela, naik ke standar saja itu udah capek gitu. Apalagi jika dia harus mengejar level ketiga gitu. Makanya perlu berteman dengan circle yang bagus, yang punya akhlak terpuji, agar kita termotivasi memiliki akhlak terpuji lagi. Jadi kalau ada orang yang mudah memaafkan, ya Allah kasih dia akhlak terpuji. Pengennya diingat terus, pengennya itu dibalas gitu ya.
Tapi dia tahu kalau dia balas berarti dia level dengan orang tersebut, maka dia memilih untuk memaafkannya. Hatinya bicara, tidak akan saya maafkan. Tetapi dia tahu kalau dia mengikuti hawa nafsunya untuk menyimpan rasa dendam gitu ya, membiarkan luka batin itu menganga gitu ya, oh berarti dia tidak ingin mendapatkan surga Allah yang luasnya seluas langit dan bumi. Jadi kalau kita pengen dapat surga yang luasnya seluas langit dan bumi, belajar memaafkan kesalahan orang lain. Kenapa harus belajar memaafkan gitu? Karena itu terjadi atas izin Allah. Dia melukai hati kita atas izin Allah. Yang dikirim melukai hati kita adalah orang yang kita cinta, orang terdekat gitu. Tetapi dia melukai sekali gitu. Dan kita ingat terus dengan tutur katanya dia. Kalau kita mudah memaafkan, alhamdulillah itu anugerah yang luar biasa. Maka bersyukur gitu ya, bersyukur jika Allah memberikan hati kita lembut dan mudah memaafkan kesalahan orang lain. Dan itu yang ketiga. Ciri orang bertakwa yang keempat adalah wallahu yuhibbul muhsinin. Allah suka dengan orang-orang yang selalu berbuat kebaikan. Jadi kalau misalnya kita belum banyak berbuat baik, masa cuma sekedar memaafkan saja tidak bisa gitu. Kita belum bisa menebar kebaikan gitu ya. Kita belum bisa memberikan manfaat gitu ya. Misalnya kita belum bisa membahagiakan banyak orang, minimal gitu. Minimal kita bisa memaafkan orang lain, bisa menebarkan kebaikan walaupun hanya sedikit gitu. Maka mudah-mudahan saat kita mengetahui ciri-ciri orang bertakwa gitu ya, bahwa yang kelima ini menebar kebaikan, berharap sekali memaafkan itu pun sebuah kebaikan yang diberikan oleh Allah untuk kita gitu ya. Kemudian terakhir apa yang kelima? Ciri-ciri orang bertakwa yang kelima adalah apabila dia melakukan dosa atau menzalimi diri sendiri, dia langsung ingat Allah, dia istighfar, dan dia tidak akan pernah melanjutkan perbuatan itu lagi. Dia berusaha untuk positive vibes ya. Jadi kalau misalnya melihat orang itu husnuzon, positive thinking, ketemu sama dia itu kita dibuat bahagia gitu. Jadi syukur-syukur ya dengan dekat dengan Allah, dekat dengan Al-Quran, Allah memberikan kelembutan hati kita. Satu hal yang kita terkadang perlu ingat gitu ya, saat kita memiliki masa lalu atau pernah terluka, pernah kecewa, pernah merasakan sesuatu yang tidak nyaman dalam hati kita, maka pada saat itu sesungguhnya Allah sedang menggugurkan dosa-dosa kita. Rasa sedih, marah, kecewa, tetapi kita tidak mengungkapkannya. Kita tahu semua atas izin Allah. Berarti apapun rasa yang tidak nyaman dalam kehidupan kita, dalam hati kita, capek fisik, capek hati, capek pikiran, itu sesungguhnya pada saat kita capek merasakan itu semua, Allah sedang menggugurkan dosa-dosa kita. Kemudian yang kedua di surat An-Najm. Di surat An-Najm itu ayat 43 ya dan 44. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa annahu huwa adhaka wa abka wa annahu huwa amata wa ahya. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan firman-Nya kepada kita di ayat 43, dan sesungguhnya dialah yang menjadikan orang tertawa dan menangis. Ada waktunya kita tersenyum, ada waktunya kita menangis, ada waktunya kita bahagia, ada saatnya juga kita meneteskan air mata, dan itu semuanya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedih dan tawa beriringan, sukses dan kecewa berdampingan gitu ya. Jadi kesuksesan, kegagalan itu selalu berdampingan. Maka Allah berfirman-Nya apa? Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri
yusra. Jadi nggak akan pernah kita tuh sedih-sedih terus, seneng-seneng terus, nggak akan. Atau kita misalnya kaya terus, atau miskin terus, ada masanya gitu ya, ada masanya harta itu menghampiri kita, kadang-kadang menjauh dari kita, dan seterusnya. Bahkan Allah berfirman juga, wa annahu huwa amata wa ahya, dan sesungguhnya dialah yang mematikan dan yang menghidupkan. Hidup cuma sementara, dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Jadi kalau kita ingat akhirat gitu ya, ya cuma terluka sedikit dunia gitu ya. Yang hilang rasa dendam, rasa sedih, itu nanti di surga gitu. Di dunia itu semua rasa yang nggak nyaman itu ada. Tapi nanti di hari kiamat semua rasa capek, dendam, kecewa itu dicabut. Rasa cemburu pun dicabut sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang tersisa hanya bahagia, bahagia. Ketika seseorang itu bisa mengamalkan ya, bisa mengamalkan Al-Quran gitu ya, bisa dekat dengan Al-Quran, itu sesungguhnya paling ampuh untuk menutup luka, mengobati luka, itu paling ampuh itu ya baca Quran sebetulnya. Pernah dengar kan Ibnul Mulakin ya, seorang ulama mengatakan apa? Tombo ati. Tombo ati ada 5 perkara dan digubah sama opik gitu. Jadi itu Ibnul Mulakin, seorang ulama, berkata bahwa obat hati itu ada 5. Yang pertama yang disebut apa? Baca Quran dan maknanya. Jadi rumah Quran Ummu Khadijah ini memfasilitasi kita ya, agar bisa membuka hati gitu ya, bisa memaafkan gitu, karena memang itu anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah parah mungkin bisa konsultasi kepada yang kompeten gitu ya, yang kompeten, karena luka batin itu ada yang ringan, ada yang sedang, ada yang berat. Kalau masih ringan, berkomunikasi dengan Allah, sering-sering baca Quran. Tapi kalau kita menemukan teman kita luka batinnya terlalu dalam dan sudah akut, mungkin perlu ada seseorang ya yang bisa mendengarkan, bisa memberikan terapi gitu ya, yang terbaik. Kenapa? Dia butuh orang yang bisa mendengarkan, bisa mengarahkan gitu ya. Karena kalau orang-orang tertentu sabarnya nggak terbatas, tapi ada orang-orang yang memang sabarnya terbatas, dan ketika diuji dia tidak bisa menyembuhkan diri sendiri gitu. Dia butuh seseorang yang bisa menemani dia, mendengarkan dia, dan bisa mengobatinya gitu ya. Nah itu tips ya, mungkin diantaranya nanti adik-adik bisa lihat ya. Ibnul Mulakin itu berkata obat hati ada 5. Yang pertama membaca Quran dengan maknanya. Yang kedua, sholat malam dirikanlah. Apa yang ketiga, berkumpul dengan orang baik-baik, berkumpul dengan circle gitu ya, dengan sahabat-sahabat yang baik. Apa yang keempat, perbanyak berpuasa. Nanti bulan Muharram misalnya, perbanyak puasa sunnah gitu. Puasa itu kan meredam emosi, meredam marah ya. Puasa itu pun bisa melembutkan hati gitu ya. Dan kemudian obat hati yang kelima adalah zikir malam perpanjang. Jadi kalau malam-malam itu zikirnya agak panjang dibandingkan pada siang hari. Demikian wallahu a'lam bishawab buat teman-teman Rumah Quran Ummu Khadijah. Jika ada yang ingin ditanyakan, disampaikan gitu ya, saya kembalikan lagi kepada Mbak Tika. Ini saya ingin menjawab Mbak Erna dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak Yani, Ustazah sehat selalu ya, amin. Tumben pakai nuansa hitam-hitam Ustazah, iya sesekali boleh ya. Ini ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, ahlan wa sahlan untuk semua Ustazah Fatih dan Ukhti. Ahlan wa marhaban. Baik, saya kembalikan lagi kepada Mbak Tika. Silakan Mbak Tika. Jazakallah khair Ustazah ya Khatib. Insyaallah tadi sudah disampaikan ya materi pada hari ini. Jika ada pertanyaan atau sharing-sharing juga boleh ya Ustazah ya, terkait masalah pribadi boleh. Atau boleh. Mau diselesaikan silahkan
ditanyakan, boleh raise hand atau di via chat ngomong langsung atau via chat, silahkan. Enaknya raise hand ya, kita ngobrol langsung ya. Iya, ngobrol langsung boleh. Iya Mbak Rini, silahkan. Tadi nih. Ya, silahkan. Baik, jazakallah khair Mbak Tika ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustazah. Kaifa haluk Ustazah? Alhamdulillah bikhair. Alhamdulillah. Ya Ustazah, ini jazakillahul jannah firdausi al-a'la Ustazah atas tausiahnya. Ini sangat relate dengan saya, alhamdulillah. Jadi qadarullah, Allah telah menetapkan, ini sharing ya Ustazah, bukan ghibah. Saya diberikan orang tua atau teman ibu ya, yang beliau memang punya mungkin latar belakang keluarga atau pendidikan saya tidak paham, atau mungkin beliau juga waktu kecilnya demikian diperlakukan. Maka sejak kecil itu saya sering mengalami kekerasan verbal dan emosional gitu. Jadi beliau itu orangnya perfeksionis, jadi saya menuntut saya harus selalu juara kelas dan seterusnya, dan itu saya penuhi Ustazah. Jadi keinginan beliau juga, beliau ingin saya menjadi dokter, walaupun saya tidak suka, saya tetap penuhi karena ingin berbakti kepada beliau ya. Jodoh pun beliau yang suka, beliau izinkan, itu yang saya ikuti. Jadi apapun itu karena perintah Allah kan, birrul walidain, terutama kepada ibu kita. Ya, namun luka jiwa ini memang kan kita manusia biasa ya Ustazah. Iya. Pasti itu tetap ada, walaupun kita sudah berusaha memaafkan, melupakan, tetap memberikan yang terbaik kepada ibu kita. Atas perintah Allah, bagaimanapun kita tidak akan bisa membalas jasa baik ibu kita dan ayah kita. Nah, masalahnya mulai ketika saya sudah menikah dan punya anak saja, ini beliau qadarullah tidak berhenti dengan sifat yang seperti itu. Jadi bahkan di grup WhatsApp yang ada adik-adik, ada ponakan, tetap sering senang menyakiti gitu. Dengan kalau ada yang beliau kurang berkenan itu langsung di grup gitu. Saya tidak melawan, hanya ya mama maafkan gini dan begini. Jadi saya tidak counter back gitu. Betul. Tapi itu saya sering breakdown Ustazah. Jadi kalau saya sendiri, saya ingat Allah, istighfar, subhanallah. Saya berulang kali ada sesi rutin Ustazah ke psikolog ya, untuk mengobati ini supaya saya sembuh. Saya nggak mau jadi anak yang durhaka, tapi juga tetap ingin menjadi manusia yang normal gitu secara mental. Betul. Ingin menjaga kewarasan ya. Menjaga kewarasan Ustazah. Nah itu alhamdulillah atas izin Allah, dan sering banyak ikutin kajian, jadi itu betul obat ya. Cuman masalahnya sekarang saya sudah maafkan, apalagi kalau saya sudah menjadi istri, itu prioritas utama kan beralih ke suami ya, walaupun kita tetap birrul walidain kepada orang tua. Namun saya tidak seperti segreget dulu Ustazah, karena sudah lelah ya, maksudnya ya udah, saya kalau misalnya nih beliau lagi sedang keadaan kondisi sedang marah gitu, ya udah saya tarik ulur dulu, mundur dulu. Tapi saya tetap berbuat baik, namun tidak seperti dulu Ustazah yang betul-betul maksimal. Maksudnya apalagi saya ini kan tinggal di luar negeri Ustazah, nggak ada pembantu, nggak ada supir. Jadi ya kalau tuntutan beliau ingin menemani, yang minta ditemani, bukan yang urgent misalnya buat cuman jalan-jalan ke Jepang gitu. Saya harus ninggalin suami dan anak, saya mohon maaf mama, saya nggak bisa gitu. Tapi di mana? Tinggal di mana? Ini. Di Kuala Lumpur Ustazah. Malaysia. Di Malaysia. Nah ini pertanyaannya apa Mbak Rini? Pertanyaannya, saya durhaka nggak Ustazah, tidak bisa memberikan lagi yang seperti dulu kepada ibu terutama ya. Karena memang saya udah paham juga secara agama saya ini lebih tanggung jawabnya kepada suami gitu. Saya tetap berbuat baik sama mama, tapi tidak seperti dulu lagi. Ini bagaimana Ustazah baiknya? Mbak Rini adik kakak ada tapi kan? Ada, saya yang paling sulung, paling besar dari 3 bersaudara, semuanya perempuan Ustazah. Oh semuanya perempuan? Iya, alhamdulillah. Baik. Mohon saran dari Ustazah, keadaan seperti ini baiknya bagaimana Ustazah? Jazakumullah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Qadarullah Mbak Rini diuji lewat orang tua ya.
Kalau Allah memberikan ujian, itu sudah menakar ujian kita lewat apa, bentuknya bagaimana, rezekinya pun demikian. Ujiannya besar, insya Allah rezekinya besar. Ujiannya besar, insya Allah kesabarannya pun lebih besar. Mungkin kalau orang lain yang diuji demikian, nggak kuat. Maka Allah memilih Mbak Rini yang diuji lewat orang tua yang temperamental gitu ya, yang sering melakukan kekerasan verbal gitu ya. Satu hal yang ingin saya sampaikan bahwa ketika Mbak Rini misalnya sekarang berada di posisi yang even tidak diinginkan tetapi memiliki suami yang sayang gitu ya, memiliki anak-anak yang lucu, kemudian tinggal di luar negeri bersama suami dan anak-anak. Boleh jadi itu jalannya melalui ibu yang luar biasa gitu. Jadi ketika kita ingin mengambil hikmahnya, alhamdulillah saya diberikan ibu yang tegas, ibu yang perfect, ibu yang gitu. Mungkin kalau ibu kita orang yang biasa-biasa saja, mungkin kita tidak seperti sekarang. Jadi yang pertama adalah diperbanyak syukurnya. Banyak yang, mohon maaf ya, banyak yang orang-orang itu berhasil dulunya tidak menyenangkan di hidupnya, punya orang tua yang begini, 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 tetapi ketika dia sukses, ketika dia sampai di titik itu, dia langsung kembali bersyukur lantaran didikan orang tuanya yang mungkin pada saat itu dia nggak suka gitu. Orang tua yang begini, orang tua yang begitu, mengekang, perfect, tegas, galak. Mungkin pada saat itu dia nggak suka gitu. Tetapi dengan ketegasan dan dengan kekerasannya ya, tanda kutip tadi, mungkin kita bisa berada di titik seperti sekarang. Jadi yang pertama perbanyak syukur. Yang kedua, ini perlu ada apa ya, yang menyampaikan, mentransfer ilmu kepada ibu gitu ya, entah itu adik, entah itu kakak, siapapun gitu ya, menyampaikan bahwa anak perempuan sebelum menikah milik orang tua dan setelah menikah milik suami. Jika ini bisa disampaikan kepada ayah kita gitu ya, ayah gitu ya, suaminya ibu kan berarti nanti suaminya akan melunakkan hati istrinya gitu. Kalau misalnya kita yang menyampaikan dikhawatirkan gitu ya, dikhawatirkan ibu kita salah paham, ibu kita nanti baper, tersinggung dan seterusnya. Tetapi kalau kita sampaikan ke ayah kita atau abangnya, adiknya, kita bilang dalam agama Islam misalnya, ketika kita menjadi istri yang baik, ketika kita menjadi istri yang solehah, sesungguhnya orang tua kita mendapatkan transferan pahala karena sudah berhasil mendidik kita menjadi istri yang baik, begitu. Jadi kalau kita ngikut sama suami, taat sama suami, insya Allah ibu kita mendapatkan pahala. Tapi kan itu perlu transfer ilmu itu kepada ibunda kita. Khawatir ibunda kita belum sampai gitu ya ke pemahaman seperti itu, sehingga dia menjadi apa ya, tersinggung gitu ya. Syukur-syukur misalnya kita tidak bisa menemani, mohon maaf ya ini saya singgung sedikit, nggak bisa menemani, mungkin baiknya kita tambah transferan, mungkin buat uang saku atau apa, even nggak banyak gitu, pengganti dari rasa kecewa ibunda kita karena kita tidak bisa menemani ibunda kita karena alasan tadi ya, kita kan temani suami kita gitu, atau ibu mohon maaf saya nggak bisa mendampingi tapi ada uang saku sedikit gitu ya, mungkin untuk apa, untuk tambahan selama ibu berada di sana. Wallahu alam, mungkin demikian. Semoga bisa memberikan sedikit pencerahan ya Mbak Rini ya. Baik, Masya Allah. Jazakillahu jannah, Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, Mbak Tika, ada lagi? Ada lagi nih Ustazah di chat. Sandri nih kayaknya. Assalamualaikum, Afwan Ustazah izin bertanya, bagaimana kita menjadikan Allah sebagai poros kebahagiaan dan tempat untuk bersandar dengan keadaan diri, terkadang merasa banyak melakukan kesalahannya sama alias malu kepada Allah karena kesalahan-kesalahan kita, serta apakah perbedaan antara sifat sombong dan percaya diri? Oh, ada dua pertanyaan ya berarti ya. Ya. Ya, Baik. baik. Satu-satu. Boleh. Yang pertama, gimana nih gitu ya?
caranya biar kita manja sama Allah gitu ya, biar kita tuh deket terus sama Allah. Poros kebahagiaan kita itu benar-benar dari Allah gitu ya. Jadi uh, ada ayat gitu ya, ada ayat Al-Hadid ya, surat Al-Hadid, ayatnya 40 sekian. Coba saya cek biar memastikan ya. Ayat 40 berarti. Oh, sorry, 22. Surat 57 ayat 22 dan 23. Boleh tolong dibacakan artinya, Mbak Tika, ada nggak di situ? Ayatnya gini bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Nah itu. Jadi semua musibah yang terjadi di bumi atau yang terjadi kepada dirimu sesungguhnya sudah tercantum di Lauhul Mahfuz sebelum bumi ini diciptakan. Kita bertemu dengan siapa, orang tua kita siapa, menikahnya kapan gitu. Allah yang menentukan semuanya. Bayangkan kita punya dosa banyak banget, Allah nggak menghukum langsung kan. Kita sholat terlambat masih dikasih badan sehat. Kemudian zakatnya nggak banyak masih dikasih rezeki. Kita punya sifat jelek, Allah mengampuni. Adakah yang lebih keren dari Allah? Kalau sama manusia kita punya salah tersimpan dendamnya, Allah itu tidak pernah dendam sama hambanya. Kalau kita bikin salah di pagi hari, Allah nunggu istighfar dan taubat kita di sore hari. Nunggu lagi ternyata sore dia nggak istighfar, maka Allah nunggu mungkin malam hari dia istighfar, mungkin malam hari dia taubat, ternyata malam pun tidak. Allah tunggu esok hari, mungkin besok dia mohon ampun, mungkin besok dia taubat, ternyata. Maka ayat yang tadi barusan saya bacakan yang di surat Al-Hadid gitu ya. Kenapa Allah menyampaikan bahwa semua sudah tercantum di Lauhul Mahfuz? Apa tujuannya? Kata Allah, likaila ta'saw 'ala ma fatakum. Yang kedua apa? Wala tafrahu bima atakum. Tujuannya Allah memberikan informasi bahwa semua sudah tercantum di Lauhul Mahfuz adalah agar kalian tidak putus asa dengan apa yang hilang. Yang belum kamu genggam, nggak usah putus asa, nanti juga waktunya akan kamu dapatkan. Dan tidak sombong dengan apa yang kamu genggam. Itu hikmahnya. Jadi tugas kita itu duit, D-nya doa, U-nya usaha, I-nya ikhlas menjalankan semua. T-nya tawakal dengan hasilnya. Kalau kita cuma berdoa saja, nanti Allah melihat doanya bagus, tapi sayang usahanya tidak maksimal. Kita hanya menjadi orang yang berharap. Kalau usaha terus tanpa doa, kita menjadi orang yang sombong. Seakan-akan keberhasilan kita itu karena jerih payah kita. Lupa ada jari jemari Allah berperan dalam keberhasilan kita. Maka di ayat tersebut, di ayat 22 dan 23, itu digambarkan bahwa tujuan Allah menyampaikan berita tentang semua sudah tercantum di Lauhul Mahfuz agar kamu tidak putus asa dengan yang hilang dan tidak sombong dengan yang digenggam. Demikian Allah. Jadi Ustazah, pertanyaan selanjutnya, Ustazah Afwan, bagaimana caranya agar tidak memikirkan apa yang dikatakan orang, terutama dengan perkataan yang jelek-jelek dan buruk terhadap diri kita. Nah, itu bagaimana? Iya. Gimana caranya biar nggak mikirin nih? Padahal kan perempuan baperan ya. Aduh, nih dibilang begini kepikiran, dibilang cantik kepikiran, dibilang jelek kepikiran, serba salah ya jadinya. Gini, kalau kita fokus dengan apa yang kita mau, gitu ya. Kalau kita fokus nih, kita fokus misalnya gini, adik-adik misalnya fokus menuju ke rumah Quran gitu ya. Rumah Quran Ummu Khadijah ini di kota wisata kan ya? Di
Sekarang yang Santi di Jati Asih, Ustazah. Oh, ada dua ya? Bekasi. Oh, ada dua ya? Oke, misalnya rumah Quran Ummu Khadijah ada di Bekasi, di Jati Asih. Kalau kita fokus, tujuan kita mau ke Jati Asih, mau ke Bekasi, fokus nih. Maka ada orang yang bilang, mampir ke mall yuk. Enggak, saya mau ke rumah Quran Ummu Khadijah. Nongki-nongki yuk, oh saya mengejar. Kenapa? Karena dibukanya pengajian jam 9. Saya khawatir terlambat gitu. Karena dia mengejar waktu, tidak mau ketinggalan ke rumah Quran Ummu Khadijah, dia nggak akan pernah buang-buang waktu mikirin yang ngajak ini, ngajak itu. Walaupun dalam perjalanan ada yang bilang, aduh baju sama jilbab nggak matching, kita nggak mikirin, kenapa? Fokus. Saya buat contoh, ada seorang anak bilang sama ayahnya, ayah, besok aku nggak mau ke masjid. Kenapa? Ternyata di masjid ada yang main game, ada yang tidur-tiduran, ada yang rumpi gitu ya, ada yang bercanda. Aku nggak mau lagi ke masjid. Apa kata ayahnya? Oke, boleh kamu ke masjid, tapi syaratnya kamu bawa air ya, gitu. Bawa air ngiterin masjid. Tapi nggak boleh ada yang tumpah. Oke, kata anaknya. Cuma itu doang. Iya. Akhirnya anak ini membawa air di gelas. Gitu ya. Nggak boleh tumpah ya. Diisi air gitu ya. Nggak sampai luber lah ya. Airnya penuh. Terus disuruh muterin masjid. Udah selesai bawa air. Muterin masjid. Dia lapor ke ayahnya. Ayah, aku udah selesai. Ini airnya. Ayahnya nanya, tumpah nggak? Enggak. Kan aku fokus gitu. Ditanya sama ayahnya, tadi waktu bawa air di masjid ada yang tidur nggak? Aduh, aku nggak tahu, karena aku kan fokus bawa air. Ada yang main game nggak? Aduh, nggak ngeliat juga ya, karena aku fokus bawa air gitu. Sampai ditanya, ada yang main game nggak? Nggak tahu, karena aku fokus bawa air. Kalau kalau kita fokus ya, dengan apa yang kita inginkan, dengan target kita, kan kita punya target nih dalam hidup nih, sukses di dunia, sukses di surga, pasti dong punya target. Kalau kita punya target, kita tidak akan pernah memikirkan orang lain berbicara apapun. Apalagi kalau kita yakin yang berbicara itu levelnya di bawah kita. Kalau mereka berani ngomongin kita di belakang, karena mereka posisinya nggak bisa berada di depan kita. Kalau mereka satu level dengan kita, oh pasti ngomongnya bareng. Gitu ya. Berarti kan ngomongnya di hadapan kita, negurnya langsung karena kita selevel. Kalau ada yang ngomongin kita di belakang karena dia tidak mampu berada sejajar dengan kita dan dia tidak mampu berada di depan kita. Jadi jangan jadikan mereka sebagai saingan, nggak level. Fokus dengan target. Target di dunia apa nih? Saya pengen begini, 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 begini. Itu udah nggak kelasnya lagi mikirin itu, gitu. Target akhirat apa nih? Kayaknya pengen membahagiakan orang tua, pengen gitu ya. Itu umumnya gitu, umumnya kalau kita sudah memikirkan yang besar, itu yang kecil-kecil nggak kepikiran. Tetapi kalau target kita kecil, kepikiran tuh yang begitu. Saya pernah berada di titik itu. Ya Allah, kok tega ya dia ngomong begini, kok dia tega ngomong begitu. Ternyata lewat mereka lah kita di-upgrade sama Allah gitu. Lewat tutur kata mereka yang tidak ngenakin, kita jadi mengupgrade diri. Berarti apa? Bersyukur sama yang ngomongin kita. Karena dengan kritikan dia, dengan omongan dia, kadang-kadang kita jadi lebih baik gitu. Itu kalau kita lagi tenang. Kalau kita lagi emosi, nggak bisa juga kita nerima itu semua gitu ya. Terus gimana? Tenangkan pikiran dulu, pikirkan masak-masak. Insya Allah kita akan berpikir, ngapain juga ya saya mikirin dia. Fokus aja dengan target kita. Demikian Allah Allah. Ada lagi deh? Ada lagi nih Ustazah di chat dari Bunda Indah. Mohon arahannya Ustazah, jika suami memiliki ciri-ciri NPD ya, narcissistic personality disorder, dan seringkali melakukan verbal abuse hingga terasa lelah batin. Apakah berdosa jika istri melayani suami dengan tidak ada rasa khidmat?
tapi hanya kewajiban saja. Apakah amal ibadah istiak akan sia-sia jika tidak mendapatkan ridho suami? Bagaimana seharusnya istri bersikap? Jazakallah khair. Ustazah. Baik, jika dia memiliki suami dengan tipe itu ya, memang lagi, insya Allah ya, lagi ujiannya nih NPD ini banyak ya suami atau istri yang NPD. Kalau misalnya kita melihat kok dia punya ciri-ciri itu gitu ya, punya ciri-ciri NPD misalnya, terus capek banget kan ngadepin perilakunya gitu. Tapi saat dia minta kita menservisnya, even awalnya terpaksa, namun berharap sekali Allah menerima ibadah tersebut begitu. Even mungkin awalnya kita terpaksa, sama kan seperti anak kecil kita suruh sholat awalnya terpaksa kan gitu. Tetapi berharap gitu ya, berharap ketika kita merenung kenapa harus terpaksa gitu. Kenapa harus terpaksa? Kalaupun sudah selesai kita bilang kita mohon ampun sama Allah gitu. Kita mohon ampun sama Allah, kita bilang sama Allah, ya Allah ikhlaskan. Jadi selama dia masih melayani gitu ya sebagai tanggung jawab, ya nggak apa-apa. Sama kan orang sholat kadang-kadang ada yang terpaksa kan, dipaksa, dia memaksakan dirinya untuk sholat gitu. Padahal dia pengennya rebahan gitu. Mirip lah seperti itu. Cuma karena sholat kan wajibnya kelihatan ya, perintahnya ada. Sesungguhnya suami pun ada kan, taat kepada suami kan hadisnya ada gitu. Jadi fasalihatu qanitatun hafidhatul lil ghaibi bima hafidhallah. Ketika dia menjadi wanita yang baik adalah wanita yang taat kepada Allah, kepada suami, menjaga kehormatan ketika suami tidak ada. Jika dia niatnya gitu ya menservis istrinya gitu ya, terpaksa gitu ya, mungkin anggaplah itu apa ya, khilaf yang tidak disengaja, tapi mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan minta maaf kepada suami. Sejujurnya kalau kita berumah tangga lelah dengan pernikahan kita, pengen banget pisah gitu. Kita bilang sama Allah, ya Allah tumbuhkan cintaku padanya dan tumbuhkan cintanya padaku, minta setiap hari. Siapa sih yang menggenggam cinta? Allah. Allah yang ngasih cinta. Allah pemilik cinta. Kalau udah mulai lelah gitu ya dengan suami yang macam-macam lah gitu ya, bilang sama Allah, ya Allah tumbuhkan cintaku padanya dan tumbuhkan cintanya padaku. Kenapa? Agar bisa mendapatkan ridho suami gitu. Kalau misalnya awal-awal terpaksa, Bismillah, Bismillah. Mudah-mudahan Allah ridho gitu ya. Allah ridho dan jangan lupa istighfarnya diperbanyak. Demikian Allah. Sudah terjawab ya. Ada lagi nih Ustazah, cukup panjang. Panjangnya Dari santri ya. Assalamualaikum Ustazah, bagaimana saya harus menanggapi orang yang sudah fitnah saya hingga dikeluarin dari satu lembaga dengan cara yang tidak terhormat. Dia fitnahnya dengan cara playing victim, seolah-olah saya yang menyakiti dia. Kemudian saya secara personal sudah meminta maaf walaupun sebenarnya dia yang salah. Dan juga berusaha meminta maaf, minta ampun, minta keikhlasan kepada Allah. Namun perbuatan dia benar-benar sangat menyakiti hingga sempat membuat mental berantakan karena sedih dan kepikiran terus-menerus. Hingga akhirnya memutuskan untuk cut off semua orang yang ada di lembaga tersebut. Dan sekarang sudah mulai tenang. Namun rasa sakit itu masih ada. Kadang-kadang tiba-tiba suka teringat bagaimana jahatnya dia memperlakukan saya. Sampai sekarang sekali masih mengadu kepada Allah dalam tahajud kalau katanya ya, aku udah benar-benar sangat benar ikhlas dengan perbuatannya. Apakah salah kalau saya masih mengadukan nama beliau ini sama Allah sampai sekarang ini? Iya, alhamdulillah ya, masih ngadu sama Allah, alhamdulillah. Jadi tadi ya sudah saya singgung, semua rasa yang tidak nyaman, semua rasa sakit hati, difitnah, dizolimi,
diambil hak kita, dibunuh karakter kita, apapun itu, kan nggak nyaman ya. Sesungguhnya pada saat itu Allah sedang menggugurkan dosa-dosa kita. Mumpung sakit, mumpung lagi dizolimi, angkat tangan bilang sama Allah, maunya apa nih kita nih? Jangan doanya buat orang lain, buat kita. Kata Rasulullah SAW. Takutlah dengan doa orang yang terzolimi. Kenapa? Karena antara dia dengan Allah nggak ada hijab sama sekali. Jadi misalnya kita difitnah gara-gara difitnah, kemudian kita jadi keluar dari kantor atau lembaga tersebut gitu ya. Terus kita sakit hati, boleh jadi itu cara Allah membersihkan dari circle yang tidak bagus. Jadi kadang-kadang kita suuzonnya, ih jahat banget sih orang itu gitu. Padahal kalau kita misalnya masih di sana kita nyaman, masih di sana kita tenang. Kadang-kadang kita nggak pernah tahu apa hikmah di balik itu semua. Saya pernah merasakan di posisi itu. Terakhir saya merasa Masya Allah, boleh jadi itu cara Allah menjaga saya dari circle sampah, dari circle yang tidak bagus. Cuma pada saat kita difitnah, kita keluar, sakit hati banget gitu ya. Tapi ketika kita sudah keluar, merasakan nikmatnya circle yang baru, aduh ya Allah, Allah tuh baik banget gitu. Kadang-kadang cara Allah membersihkan kita dari circle yang tidak bagus kepada circle yang bagus, perlu ada luka gitu. Perlu ada kecewa, perlu ada sakit hati, sampai akhirnya Allah mengangkat kita setinggi-tingginya saat kita redha dengan ujian itu. Jangan lupa, mumpung lagi terluka, lagi terzolimi, doa yang banyak apa yang kita mau. Bahagia dunia akhirat, pasangan yang 3T, takwa tampan tajir, anak-anak yang soleh-soleha, silakan. Mumpung gitu ya. Jadi jangan disia-siakan, itu golden opportunity, kesempatan emas kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah mustajab. Allah alam. Masih ada ya sudah. Masih ada lagi? Kalau di chat nggak ada sih sudah. Coba masih ada nggak ya Bunda atau santri yang mau bertanya? Silahkan, masih ada waktu. Nggak ada yang kelewat ya tadi ya? Nggak Saya ada. khawatir ada yang terlewat. Ya nggak ada. Baik. Oh ya, tadi surat Al-Hadid ayat 22-23 ya. Surat dan ayat berapa? Surat Al-Hadid. Surat ke-57 ayat 22 dan 23. Baik, kalau tidak ada lagi, saya rasa cukup sekian. MC-nya mau nanya atau mau nambahin nih, Mbak Tika? Ini aja sudah ya closing statement dari Ustazah untuk materi hari ini. Baik, adik-adik solehah dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mengikuti hawa nafsu, kita inginnya menyimpan luka, menyimpan dendam, menyimpan semua rasa yang tidak menyenangkan dalam diri kita. Kita sulit untuk memaafkan, sulit untuk melupakan. Tetapi kalau kita ingat dengan ampunan Allah, dengan surga Allah yang luasnya seluas langit dan bumi, yang hanya diberikan kepada orang-orang bertakwa, kita akan berpikir apakah kita tidak ingin mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang Allah sediakan buat kita. Maka belajarlah menjadi pemaaf, belajarlah menjadi orang yang hatinya lapang, dadanya lapang untuk memaafkan kesalahan orang lain. Apa harapannya? Harapannya ketika kita tiada, ketika kita meninggal, semua orang sudah memaafkan kita. Kalau dada kita atau hati kita mudah memaafkan kesalahan orang lain, berharap sekali ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, semua orang sudah memaafkan kita sehingga tidak ada lagi penghalang kita untuk menggapai surganya Allah. Tidak lagi ada orang yang menuntut
dendam ataupun menghalangi surga buat kita. Jadi sedang belajar memaafkan kesalahan orang lain dan tentunya minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar hati kita lapang, agar hati kita bisa melupakan dan bisa memaafkan semua yang pernah menorehkan luka dalam kehidupan kita. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada kesempurnaan hanya milik Allah saja. Kekurangan dari saya mohon dimaafkan. Dan semoga kita bisa bertemu lain waktu dengan keimanan yang lebih baik lagi. Barakallahu fikum. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustazah. Ya amin. Waalaikumsalam. Jazakallahu khairan Ustazah Siti Fathiah Khatib sudah menyampaikan materi hari ini. Jadi sedikit kesimpulannya ya Ustazah, mohon izin. Tadi kan cara memaafkannya ya kita dengan cara ini berarti ya, dengan melihat atau mengingat kembali, memahami kembali Al-Quran Surat Al-Imran ayat 133 sampai 135. Jadi mengingat ciri-ciri orang bertakwa, yaitu berinfak di waktu lapang dan sempit, terus bisa menahan amarahnya, memaafkan, terus juga senantiasa menyebarkan kebaikan. Dan terakhir juga ketika kita melihat melakukan dosa, menzalimi diri sendiri, langsung mengingat Allah, langsung ingat ya kepada Allah bahwa Allah itu Maha melihat. Baik, terima kasih banyak Ustazah Siti Fathiah Khatib atas materi hari ini. Sedikit info ya Ustazah bahwa